Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bagas Febriansyah di sini. Pasti kalian semua pada tahu saya akan menjelaskan apa hari ini, karena pasti kalian juga pada lihat di judul maupun di timeline. Ya, benar, saya akan menjelaskan tentang induksi matematika dan logika matematika pada pelajaran matematika wajib kelas 11. Eh, Apa saja yang akan saya jelaskan pada materi kali ini? Saya akan menjelaskan tentang kalimat terbuka, kalimat tertutup, istilah logika matematika, yaitu antara lain adalah negasi, kuantor, tabel kebenaran, dan juga terakhir saya akan menjelaskan tentang tautologi dan kontradiksi. Tanpa perlu pikir panjang atau ngomong banyak, takutnya semuanya pada bosan. Saya mulai, yang pertama adalah kalimat terbuka. Pengertian kalimat terbuka itu sendiri adalah suatu pernyataan yang belum diketahui nilai kebenarannya dan memuat variabel. Oke, kata kuncinya adalah belum diketahuinya nilai kebenarannya dan juga memuat variabel pada kalimat terbuka. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu variabel. Variabel adalah nilai yang dapat berubah dalam suatu cakupan soal atau himpunan operasi yang diberikan. Variabel biasanya berbentuk abjad. Yang seperti kita tahu, variabel berbentuk abjad dan yang sering muncul pada persoalan atau soal matematika atau cakupan soal atau himpunan soal matematika biasanya adalah huruf X, Y, Z. Begitu pula sebaliknya atau huruf-huruf yang lainnya yang sering muncul pada suatu cakupan soal atau himpunan. Tanpa perlu ngomong banyak, saya akan langsung ke contohnya saja. Contoh kalimat terbuka yang pertama adalah 2x plus 6 lebih besar dari 12. Di sini juga ada keterangannya. Tidak diketahui angka pada variabel X. Di sini tidak diketahuinya angka yang pasti pada variabel X. Variabel X itu yang mana? Yang ini nih, yang di belakang angka 2. Contoh yang pertama ini sudah pasti masuk kepada contoh kalimat terbuka, iya. Soalnya saya juga menempatkannya pada contoh kalimat terbuka. Karena apa? Karena itu keterangannya yang tadi, tidak diketahui angka pada variabel X. Angka pada variabel X yang ini, nih, 2x plus 6 lebih besar dari 12. Nah, X-nya itu harus lebih besar dan juga hasilnya itu harus lebih besar juga dari 12. X-nya bisa berapa aja? Bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Karena dari situ kan belum diketahui nilai kebenarannya. Makanya itu disebut kalimat terbuka. Misalnya contoh, X-nya diganti dengan 5, 2 dikali 5, 10, ditambah 6, 16. 16 lebih besar dari 12. Ya, benar. Kita kunci dulu jawabannya. Nah, kita kalikan lagi dengan 6. 2 kali 6, 12. Tambah 6, 18. 18 juga lebih besar dari 12. Nah, karena adanya dua jawaban, makanya dari situ kan tidak diketahui nilai yang benar yang mana nih. Contoh yang benar yang mana? Nah, dari situ, itu contoh yang pertama masuk kepada kalimat terbuka. Ngerti sampai sini? Lanjut yang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 5x lebih besar dari 15. Sama nih. Konsep soalnya, konsep contohnya juga sama pada contoh yang pertama. Keterangannya apa? Ini juga tidak bisa ditentukan dengan pasti nilai X-nya. Iya, jelas orang sama dengan kalimat yang pertama. Contoh yang pertama yaitu 2x plus 6 lebih besar dari 12. Nah, contoh yang kedua juga 5x lebih besar dari 15. X-nya itu juga bisa diganti dengan angka berapa saja. Asalkan jika dikalikan dengan angka 5 itu lebih besar dari 15. Misalnya 5 dikali 6, 30. 30 lebih besar dari 15. 5 dikali berapa? X-nya diganti dengan 7.
5 dikali 7, 35. 35 lebih besar dari 15. Oleh karena itu, belum tahu nih nilai yang benar yang mana. Pasti sih pada contoh-contoh yang tadi, yang X diganti ini, hasilnya benar. Karena lebih besar dari hasil yang ditentukan. Oleh karena itu, ini juga dapat disimpulkan bahwa contoh yang kedua ini masuk ke dalam kalimat terbuka. Oke, saya akan menjelaskan tentang kalimat tertutup. Pengertiannya apa? Pengertian kalimat tertutup apa sih? Dapat kita lihat juga, pengertian kalimat tertutup adalah suatu pernyataan yang mempunyai nilai kebenarannya. Nah, di sini bisa kan disimpulkan bahwa kalimat tertutup kebalikannya dari kalimat terbuka. Apa sih yang bisa jadi acuan atau kata kuncinya? Kalau di kalimat terbuka, dia belum diketahui nilai kebenarannya dan juga memuat variabel. Di kalimat tertutup, sudah mempunyai nilai kebenarannya. Nih, yang mempunyai nilai kebenarannya. Ini adalah kata kunci kalimat tertutup. Langsung kita masuk ke contohnya ya. Contohnya adalah 3 adalah bilangan genap. Yang pertama nih ya, contoh yang pertama. 3 adalah bilangan genap. Nah, ini udah pasti nih, soalnya udah pasti nilai kebenaran. Mau bukan benar jawabannya, hasilnya salah. Karena apa? Maaf. Karena apa? Kalimat ini sudah menyatakan keyakinan. Udah paten lah. Maksudnya udah pasti nih, udah pasti dan udah serius. Maksudnya kalimatnya itu udah serius, udah menganggap pasti. Misalnya kayak gini nih, 3 adalah bilangan genap. Nah, adalah bilangan genap. Adalah itu sudah mengibaratkan kepastian. Nah, karena itu, contoh yang pertama kita masukkan lagi ke pengertian yang kalimat tertutup. Pengertiannya adalah suatu pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran. 3 adalah bilangan genap. Jawabannya salah. Kenapa? Karena 3 adalah bilangan ganjil, bukan genap. Seperti yang kita tahu, bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Sedangkan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya juga. Pasti kalian pada ngerti lah. Lanjut lagi yang contoh yang kedua. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, ini juga sudah menyatakan, wah, ini sudah pasti nih dari kata adalahnya ini. Ya, sama kayak yang contoh pertama. Tapi ini kalimat panjang saja. Oke, kita bahas. Jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, di sini jawabannya adalah benar. Jawaban di sini adalah benar. Iya, memang benar. Sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Saya rasa ini yang contoh yang kedua tidak saya jelaskan ya. Karena kalian tahulah sendiri jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu memang 180 derajat. Dan juga kalau saya jelaskan juga sama dengan penjelasan contoh yang pertama. Lanjut lagi tentang istilah logika matematika. Oke, istilah logika matematika itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang negasi atau ingkaran. Pengertian negasi atau ingkaran adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Nah, ini nih, pelajaran ini atau materi ini yang paling saya suka. Kebalikan dari suatu pernyataan, maksudnya kayak gini. Jika pernyataan itu menganggap benar, makanya kebalikan dari benar adalah salah. Nah, jadi kebalikan dari suatu pernyataan yang dimaksud ini adalah jika suatu premis menyatakan kebenaran, maka ingkaran premisnya menyatakan kesalahan. Begitu juga sebaliknya.
Enggak sebaliknya. Maksudnya jika premis itu menyatakan kebenaran, maka ingkaran premisnya adalah kesalahan. Contohnya, langsung ada contoh ya. Contohnya nih yang ini. Premis. Contohnya, ini jadi satu ya dengan yang atas. Contoh premis satunya, yaitu 4 adalah bilangan genap. Nah, pada premis yang di atas ini nih, yang ini, pada premis ini, dia menyatakan 4 adalah bilangan genap. Nah, dia menyatakan kebenaran dong, karena 4 memang betul bilangan genap. Sehingga ingkarannya itu apa tadi yang saya bilang adalah premis yang menyatakan kebenarannya, jika diingkar atau dinegasi, sebutan lainnya, maka hasilnya adalah kesalahannya. Harus ditulis kesalahannya. Jadi, negasi premis adalah 4 bukan bilangan genap. Oke, tanda premis itu kayak gini ya. Tandanya kayak gini. Kayak tak hingga gitu, tapi kayak apa ya? Pokoknya kayak bergelombang gitu kayak gini. Kayak gitulah pokoknya. Pasti pada materi negasi atau ingkaran ini kalian semua pada paham lah. Karena pengertiannya saja sudah jelas kebalikan dari suatu pernyataan. Jadi yang saya jelaskan, jika premis itu menyatakan kebenaran, jika diingkar atau dinegasi, hasilnya adalah kesalahan. Lanjut lagi, biar tidak mengulur-ngulur waktu, kita akan bahas tentang kuantor. Kuantor ini ada beberapa ini pernyataan, tapi saya tidak bahas ini ya. Tidak saya bahas. Saya bahas tentang kata hubung. Kata hubung ini harus kita hafalkan melalui lambang dan istilah. Kata hubung dalam logika atau induksi matematika itu ada dan, atau, maka, jika, hanya jika. Maaf, saya ganti dulu ini ya. Dan, nih, atau, maka, jika, hanya jika. Ini kalian wajib hafalkan, karena memang kayak gini, takutnya ntar kalau kalian tidak hafalkan, takut ada soal seperti ini, kalian, tidak tahu nih harus pakai tabel kebenaran yang mana. Karena kata hubung ini sangat penting pada tabel kebenaran. Kita langsung ke lambangnya. Dan ini lambangnya adalah tanda V tapi kebalik. Gitu, ini dan. Terus istilahnya apa nih? Konjungsi. Terus yang kedua adalah atau. Lambangnya angka V. Istilahnya apa? Disjungsi. Terus ada lagi kata maka. Maka itu tandanya seperti ini. Istilahnya apa? Implikasi. Terus kata selanjutnya adalah jika, hanya jika. Tandanya seperti lambang maka. Arah kanan dan juga arah kiri ditambah arah kiri. Ini yang membedakan. Istilahnya apa? Biimplikasi. Silahkan jika kalian ingin catat, di pause saja videonya. Lanjut lagi saya ke tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini ada 4. Sama yang kayak gini nih. Yang kata hubung ini juga ada 4. Nah, ini juga tabel kebenaran ini masuknya ke kata hubung ini. Tabel kebenarannya ada konjungsi sama yang kayak tadi, yaitu dan. Kedua adalah disjungsi atau implikasi, maka, biimplikasi, jika, hanya jika. Oke, saya akan menjelaskan tentang konjungsi dan. Konjungsi dan ini tabelnya seperti ini ya. Tabelnya seperti ini.
Saya hilangkan garisnya takut mengganggu. P, Q. P-nya ini selalu seperti ini bentukannya. Bentuknya seperti ini. P-nya benar, benar, salah, salah. BBSS. Q-nya juga sama seperti ini. Q-nya sama seperti ini. Semua tabel kebenaran P, Q-nya juga seperti ini. Yaitu benar, salah, benar, salah. Tetapi kan tadi lambang dan itu seperti V kebalikan. Jadi P dan Q, P dan Q, jadi P dan Q. Oke, gini. Kalau konjungsi atau dan ini, jika ketemu benar, P-nya benar, Q-nya benar, P dan Q-nya benar, selalu benar. Pokoknya kalau benar, benar, dan P dan Q-nya juga benar. Terus selanjutnya adalah benar, P-nya benar, Q-nya salah, hasilnya salah. Terus selanjutnya adalah P-nya salah, Q-nya benar, P dan Q-nya salah. Nah, P-nya salah, Q-nya salah, P dan Q-nya salah. Nih, disimpulkan, kalau konjungsi atau dan, jika dia P dan Q-nya sama-sama benar, maka hasil dari P dan Q benar. Pasti selalu benar. Kalau benar-benar, ya benar. Mana ada kalau benar, ya disalahin, dibenarin. Kan nggak ada. Begitu juga benar, salah, ya disalahin. Sedangkan kalau salah dan benar, salah ketemu benar, ya pasti tentu harus disalahkan. Sedangkan kalau salah, ya salah, P-nya salah, Q-nya salah, P dan Q-nya ya disalahin. Mana ada salah, P-nya salah, Q-nya salah, P dan Q-nya dibenarin, kan enggak. Itu konjungsi dan. Oke. Lanjut lagi, saya rasa kalian pada ngerti ya di tabel kebenaran yang pertama ini nih. Konjungsi dan, tandanya seperti ini. Tandanya. Maaf, ini kutip ya, salah. Kepanjangan saya nulis. Kedua adalah disjungsi. Disjungsi atau. Atau gimana? Ayo. Atau itu lambangnya V kebalik. V kebalik. Nah, ya kan benar, setiap P-nya ini nih, P ini, Q ini, sama semua di tabel kebenaran itu benar-benar salah-salah. Sedangkan kalau Q itu selang-seling, benar-salah, gitu. Oke, saya akan jelaskan. P atau Q. P atau Q ini beda jauh ya sama konjungsi dan. Kalau disjungsi ini atau maksudnya atau ini kan dalam kurung atau kata apa namanya istilah gitu. P-nya benar, Q-nya benar, terus P atau Q-nya ini, P atau Q pasti benar. Pokoknya kalau benar ketemu benar ketemu benar pasti hasilnya benar. Sedangkan kalau benar salah, hasilnya juga benar. Salah benar, hasilnya juga benar. Sedangkan kalau salah, nih, maaf saya ganti ini warnanya supaya lebih jelas. Kalau salah, dia salah. Ini harus perlu dihafalkan ya, supaya kalian mengerti. Salah, pasti salah. Nah, sedangkan kalau di antara, nih, kesimpulannya kayak gini. Kalau dia benar, ketemu benar, hasilnya benar. Kalau dia benar, ketemu salah, benar. Karena salah satunya ada yang benar. Tapi kalau penjelasan saya yang di dan tadi, kok kalau ada yang nanya, kok nggak sesuai sih pengertian tadi yang Bagas saya jelaskan gitu, kok nggak sesuai kalau benar ketemu salah, hasilnya salah. Karena benar, kalau udah benar disalahkan ya pasti salah gitu. Beda.
sama yang pengertian disjungsi. Kalau salah satu ada yang benar, antara itu di P-nya sini, atau yang ada di Q-nya sini, salah satunya ada yang benar, itu dibenarkan. Hasilnya benar. Kayak ini, salah, P-nya salah nih. Q-nya benar. Nah, sama yang pengertian yang di atas ini. Yang pengertian yang di sini nih. Kan salah satu ada yang benar. Oke, salah satu ada yang benar. Kalau di disjungsi ini, kalau salah satu ada yang benar, tapi salah satu lainnya ada salah, hasilnya benar. Nah, kalau ini salah, ya pasti salah. Pasti salah. Nah, oke lah. Lanjut, pasti kalian pada mengerti semuanya. Yang ketiga adalah implikasi maka. Tandanya seperti apa? Tandanya seperti ini. Nih tandanya. Buat kalian tadi lupa, tandanya seperti ini. Maaf ya, saya lama soalnya pakai keypad, kursor yang di laptop gitu. Nih, sama ya, semua nggak perlu saya jelaskan. Sama yang kayak tadi, benar-benar, salah-salah, P-nya benar-benar salah. Sedangkan kalau Q-nya selang-seling. Oke, lanjut nih. P maka Q, benar maka benar, hasilnya benar. Yang kedua adalah P maka Q, benar maka salah, hasilnya salah. P-nya salah maka benar, hasilnya benar. Salah maka salah, hasilnya benar. Kenapa kok bisa demikian? Karena yang membedakan di antara yang lain adalah Q-nya. Di Q-nya. Q-nya nih ada yang salah nih. Q-nya salah. Kalau Q-nya salah, walaupun P-nya salah juga, walaupun P-nya benar, Q-nya salah, hasilnya salah. Sedangkan kalau P-nya salah, Q-nya benar, hasilnya benar. Karena di Q ini kalau ada kata atau huruf salah atau kata salah, maka hasil P maka Q-nya juga salah. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya P-nya salah nih, Q-nya benar, hasilnya benar. Kenapa? Karena Q-nya ada yang benar. Gitu. Gitu loh. Ngerti kan kalian semua? Oke, selanjutnya adalah biimplikasi atau jika hanya jika. Pengertian ini nih. Ini kata ini. Duh, kegedean. Biimplikasi jika hanya jika. Apa sih tandanya? Tandanya itu kayak gini. Tandanya itu seperti ini ya, guys. Tandanya seperti ini. Oke, tandanya seperti itu. Tuh kan, tanpa saya jelaskan lagi, pasti kalian udah tahu, P-nya ini sama semua. Benar-benar, salah-salah. Kalau Q-nya itu selang-seling ya, benar-salah, benar-salah. Oke, lanjut ke hasilnya aja. Jika hanya jika. Oke, kalian perhatikan nih. Pasti ada yang, ganjel apa enggak? Aduh, ini ketutupan ya, yang Q-nya ini. Q-nya ini. Nah, B, jika hanya jika B, benar jika hanya jika benar, hasilnya benar. Ya. Terus ada lagi. B, jika hanya jika S, hasilnya ES. Salah, hasilnya adalah salah juga. Salah jika hanya jika B, benar, hasilnya salah. Salah jika hanya jika salah, hasilnya benar. Oke, di sini bukan gampang sih ya. Bukan, masa cepat dimengerti, atau cepat dipahami, atau cepat dihafal. Nih,
Kata kuncinya kalau misal dia P sama Q-nya itu sama semua. Mau benar sama benar, mau salah sama salah. Begitu sebaliknya benar-benar salah-salah, salah-salah benar-benar. Hasilnya benar. Tapi kalau seandainya P-nya itu benar, P-nya benar, Q-nya salah, hasilnya salah. Karena karena di implikasi itu semuanya P sama Q itu harus semuanya sama. Mau benar, benar, salah, salah. Hasilnya benar. Benar tuh. Kan karena ini nih, benar, benar, hasilnya benar. Salah, salah, hasilnya benar. Kenapa salah, salah, nggak hasilnya salah? Ya memang diimplikasi seperti itu. Oke? Mudah dipahami? Kita lanjut. Nih, terakhir adalah tautologi dan kontradiksi. Wah, ini sih tautologi kontradiksi ada cirinya. Kalau tautologi itu, nih tautologi nih, hasil tautologi. Ini contoh soalnya ya, tapi saya lupa tulis soalnya. Nih, hasilnya ini benar semua. Jadi, tautologi dapat disimpulkan atau dapat kita pahami atau kita hafal atau dimengerti sekalipun, hasilnya tautologi pasti selalu benar. Benar semua. Dia tuh hasilnya benar semua kayak gini nih. Benar, 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 benar. Oke, ini soalnya adalah P maka Q dikali ingkaran Q maka ingkaran P. Ini saya akan jelaskan. Yang harus dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung ya guys. Jangan sampai lupa. Pokoknya kalau ada contoh harus menentukan apa nih tautologi atau kontradiksi, kalian harus kerjakan yang di dalam kurung. Baru selanjutnya yang di luar kurung. Nih, seperti ini. Kita tulis sama seperti P, Q. P-nya itu BBSS. P-nya itu BBSS. Q-nya itu BSBS. Yang tadi saya bilang, P-nya itu pasti selalu. Kalau P itu benar-benar salah-salah. Kalau Q-nya itu selang-seling benar-salah, benar-salah. Nah, yang tadi saya bilang, ingkaran. Ingkaran itu kebalikan. Kebalikan dari suatu pernyataan. Oke, masih ingat kan sama yang pengertian dari negasi atau ingkaran? Yaitu kebalikan dari suatu pernyataan. Nah, ingkaran P. Ingkaran P, kita dari yang ini kita perhatikan yang ke sini. Perhatikan saja yang P ini. Nah, ingkaran. Yang pertama adalah ingkaran benar. Ingkaran benar yang tadi saya bilang adalah kebalikannya, yaitu salah. Ingkaran benar, salah lagi. Ingkaran salah, benar, karena kebalikan dari salah, benar. Selanjutnya adalah ingkaran salah, benar. Oke, paham? Selanjutnya adalah ingkaran Q. Nih, yang ini nih. Kan yang diperluin ingkaran P, ingkaran Q dulu. Oke, ingkaran Q. Ingkaran Q ini nih, kita harus perhatikan Q yang ini. Kita harus perhatikan yang ini. Fokus ke Q yang ini saja. Ingkaran Q. Maaf. Ingkaran B ini. Ingkaran B adalah salah. Kebalikannya. Ingkaran salah adalah benar. Ingkaran benar adalah salah. Ingkaran salah adalah benar. Jadi kebalikan, tadinya BSBS jadi SBSB. Oke, dimengerti? Oke. P maka Q. P implikasi Q. P implikasi Q. Nih, yang ini nih. Perhatikan yang ini kedua ke sini aja. Yang kedua sini nih. P sama Q. Kita perhatikan. Yang ingkaran P sama ingkaran Q kita lupakan. Dilupakan. Jangan dilupakan. Tapi kita konsentrasinya ke P sama Q. P maka Q sama yang kayak di atas tadi yang saya jelaskan. Benar, benar. Hasilnya benar. Benar salah. P-nya benar, Q-nya salah, hasilnya salah. P-nya salah, Q-nya benar, hasilnya benar.
P-nya salah, Q-nya salah, hasilnya benar. Iya kan? Betul. Nih, kita lihat yang di sini. Nih, oke. Lanjut. Nah, ini P maka Q dikali bukan dikali, dan lingkaran Q. Nah, kita sekarang perhatiin ya, yang Q ini, yang saya bunderin ini, saya bulatkan, kita perhatikan ke lingkaran Q-nya sini. Oke, dimengerti? Nah, P maka Q dan lingkaran Q, dan itu apa tadi? Konjungsi. Konjungsi itu apa? Kalau dia ketemu benar-benar, pasti hasilnya benar. Kalau salah satu ada yang salah, hasilnya salah. Oke? Oke, kita langsung. Misalnya B dan S. Salah lah, karena benar sama salah masa dibenarkan? Pasti harus disalahkan. Ini untuk pengertian konjungsi ya. Terus salah, benar, salah hasilnya. Benar, salah, hasilnya salah. Nah, sedangkan benar-benar hasilnya benar. Oke, kita gabungkan sekarang. P maka Q dan lingkaran Q maka P. Nah, sekarang maka lingkaran P. Kita sekarang perhatikan yang kesini nih. Karena sudah ketemu hasilnya, kalau sudah ketemu kan udah ketemu nih. Nah, sekarang kita fokuskan ini ke sini, ke yang ini. Nih, ini fokuskan ini. Nah, yang saya beri tanda hitam itu harus difokuskan untuk mencari jawabannya. Oke? Kan ini udah ada nih, P maka Q dan lingkaran Q maka lingkaran P-nya adalah, lanjut, nih, salah maka salah hasilnya benar. Salah maka salah hasilnya benar. Salah maka benar hasilnya benar juga. Benar maka benar hasilnya benar. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini benar semua. Dia masuk ke dalam salah satu contoh tautologi karena dia benar semua. Oke. Maaf berantakan ya. Oke, lanjut. Contoh kontradiksi. Oke. Ini kebalikan dari tautologi. Kalau tautologi dia benar semua hasilnya, maka kontradiksi hasilnya iya benar, salah semua. Oke, karena kebalikannya. Jadi hasilnya salah semua ya. Maaf ini ketutupan, takutnya nggak kelihatan soalnya. Hasilnya gitu. Hasil ini nih. Nah, ini salah semua kan? Dia masuknya ke kontradiksi. Oke. Soalnya apa? Soalnya adalah P maka Q dan P dan lingkaran Q. Yang tadi saya bilang harus kerjakan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu, baru kerjakan yang di luar kurung. Oke, kita kerjakan. Yang pertama adalah P. Maaf ini karena kecil gambarnya, saya nggak selalu gambar garis gini ya, biar kalian saja yang melihatnya. P maka Q. Kita tulis P dulu nih. Kan yang kayak saya bilang tadi tuh ya. Harus sama semua. P-nya itu sama semua. B benar-benar, salah-salah. Q-nya juga selang-seling, benar salah. Pokoknya selang-seling gitu kalau Q ya. Kalau Q-nya itu selang-seling. Oke. Terus ada lagi nih, lingkaran Q. Lingkaran Q yaitu salah benar. Kenapa? Karena kebalikan dari Q yang ini. Kebalikan dari Q yang ini. Kebalikan dari benar, salah. Kebalikan dari salah, benar. Kebalikan dari benar, salah. Kebalikan dari salah, benar. Begitu kalau lingkaran itu yaitu
kebalikan dari suatu pernyataan, oke? Oke, pasti kalian pada mengerti semua. Lanjut ke P maka Q. Yang tadi di penjelasan di atas, P maka Q. P maka Q. Kita fokuskan ini ke sini nih. Nih, ke kedua ini nih. Maaf, saya susah. Nih, kedua ini. Oke, P maka Q. Benar maka benar, hasilnya benar. Benar maka salah, hasilnya salah. Salah maka benar, hasilnya benar. Salah maka salah, hasilnya benar. Oke. Oke. Lanjut ke yang sebelahnya itu adalah yang sebelahnya sini adalah P maka Q dan P maka Q. P maka Q kita fokuskan ke sini. Nih, fokuskan ke sini. Aduh, ketutupan, maaf. Yang ini ya. Kita jelaskan yang ini. Oke, kita ganti warna dulu supaya beragam, bergradasi ya. P maka Q kita fokuskan ini dan P ke sini. Nah, P maka Q udah ketemu nih. Benar salah benar benar. Nih yang ini nih. Nih. Sudah ketemu kan? Benar salah benar benar. Lanjut ke P maka Q dan dan P. Dan itu apa tadi? Jika ada salah satu di antara suatu pernyataan ada yang salah, hasilnya adalah salah. Oke, lanjut nih ke sini. Benar dan benar, hasilnya benar. Benar dan salah. Maaf. Benar dan salah, hasilnya salah. Salah dan benar, hasilnya salah juga. Salah dan benar, hasilnya juga salah. Karena yang tadi saya bilang, jika ada salah satu pernyataan dia menyatakan salah di dalam konjungsi atau istilah dan itu, maka hasilnya salah. Jika suatu pernyataan menyatakan benar dan benar, hasilnya benar. Oke? Bukan pernyataan sih ya, ini kayak huruf gitu. Ya huruf. Kalau dia menunjukkan benar dan benar, hasilnya benar. Kalau menunjukkan salah satu hurufnya ada yang salah, ya entah itu pernyataan atau entah itu huruf juga, pokoknya salah satu menyatakan salah di dalam pengertian konjungsi, hasilnya salah. Oke? Lanjut nih ke hasil yang ini nih. Hasil yang ini kan sudah ketemu nih semuanya nih. Komponen-komponen P, Q, lingkaran Q, P maka Q, P maka Q dan P. Nah, lanjut nih ke hasilnya. P maka Q dan P. Ini kan udah ketemu nih ya. Nih, sudah ketemu kan? P maka Q dan P sudah ketemu. Dan lingkaran Q. Dan lingkaran Q. Dan lingkaran Q ini. Nah, lingkaran Q yang mana? Yang di sini. Maaf ya, sudah pada berantakan kayak gini. Nih, ke sini nih. Nah, fokuskan yang ini, P maka Q dan P, fokuskan ke lingkaran Q sini. Ini nih ya, saya buat garis. Fokuskan ini keduanya. Oke. Salah dan benar, hasilnya apa? Salah. Karena yang saya bilang tadi, salah satunya ada yang salah, hasilnya juga salah. Benar dan salah, hasilnya apa? Salah. Salah dan benar, hasilnya juga salah. Benar dan benar, maaf, saya lupa. Benar dan salah, hasilnya apa? Salah. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulannya bahwa ini kan hasilnya salah semua nih. Nah, yang tadi saya bilang adalah kontradiksi itu hasilnya selalu salah. Salah. Nah, kalau tautologi hasilnya selalu benar. Oke, paham ya sampai saat ini?
Saya rasa saya sudah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Saya akan membahas atau saya akan memberikan latihan soal ataupun saya akan melanjutkan materi selanjutnya karena induksi matematika masih banyak. Saya rasa sekian saja. Video saya kali ini. Mungkin akan dilanjut part selanjutnya, entah itu kapan. Kemungkinan menunggu waktu saja. Oke, jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa. Oh iya, kalau ada yang pengen ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar. Bye-bye.